Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fi darain amin. Qala an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kam min mustadrakin bi ni'mati alaihi wa kam min mafdunin bis sanai alaihi wa kam min magrurin bis satri alaihi. Makalah yang keenam dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, berapa banyak orang yang terbuai dengan nikmat yang Allah berikan, dan berapa banyak orang yang mendapatkan sebuah bala dengan sebab banyak pujian, dan berapa banyak orang yang tertipu dengan kehidupan dunia dengan sebab ditutupkan aibnya. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan beberapa hikmah, beberapa nasihat agama yang telah disampaikan oleh para sahabat. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwasanya ada pendapat dari Abu Bakar 3 hal yang tidak bisa didapati dengan 3 hal. Yang pertama, al-ghina bil munah. Orang kaya bukan hanya sekedar mimpi. Kalau kita mau hidup kita rada enakan dikit, sering ngapain? Bekerja. Jangan kita bangun udah siang tapi pengen kehidupan kita kayak orang-orang gitu. Disuruh untuk apa? Untuk usaha. Itu sudah kita bahas kemarin. Yang kedua, wasabat bil fiddah. Orang pengen muda tapi dengan disemir apanya? Rambutnya. Yang namanya tua mah kelihatan Pak. Walaupun mau disemir mau enggak ya kelihatan. Iya, kayak kadang ada orang besar, saya mah atasnya tua, bawahnya muda. Jadi yang namanya tua mah nggak bisa diapain, nggak bisa dibohongin gitu. Dan yang ketiga apa? Orang sehat dengan obat. Orang sehat itu bisa jadi perantaranya dokter, perantaranya obat, tapi pada hakikatnya yang menyembuhkan segala penyakit adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berkeyakinan yang menyembuhkan kita dokter, yang menyembuhkan kita adalah obat, itu dikhawatirkan kita menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hakikatnya kita sehat, kita bisa melangkah, kita datang ke majelis ini, hakikatnya semua atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang kebetulan, semuanya bi'iradatillah. Makanya kalau kita sehat, jangan lupa bersyukur kepada Allah. Kemarin juga sudah kita bahas, ada orang sehat tapi gak afiat. Kita minta Allah sehat dan afiat. Sehat secara jasmani, afiat secara rohani. Kadang mata kita sehat bisa melihat, tapi belum tentu afiat. Kenapa? Mata digunakan untuk melihat, terkadang bukan melihat yang baik, melihat di atas 90. Tangan disuruh untuk, tangan kita sehat, bisa untuk memegang, bisa untuk berjabat tangan, tapi belum tentu afiat. Kenapa demikian? Bisa jadi tangan ini digunakan untuk berbuat dosa. Handphone, netizen, scroll sini, gitu kan. Kadang-kadang kita yang bukan ahlinya, kemudian kita mengomentari dan seterusnya. Itu bisa jadi tangannya sehat tapi nggak afiat. Maka kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad. Bukan hanya sehat tapi juga afiat. Kemudian kalam Abdullah bin Mas'ud, kata sahabat apa? Kam min mustadrajin bin ni'matin alaihi. Berapa banyak orang yang terbuai dengan banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita kalau diberikan nikmat yang besar dari Allah, jangan terlalu terlena Pak. Kadang orang yang hidupnya nggak ngapa-ngapain, nggak ada kerja keras, nggak pernah sholat, nggak pernah duduk di majelis taklim, nggak pernah berbuat baik, usahanya lancar, nggak pernah
sakit-sakit, lancar aja semuanya tuh. Itu bisa jadi apa? Istidraj yang Allah berikan. Hati-hati dengan kayak gitu tuh. Ya sembahyang kagak, ngaji kagak, tapi usahanya lancar. Nah kita yang sholat mulu, yang ngaji mulu, usaha kita begitu-begitu aja. Kita jangan terbuai dengan banyaknya nikmat yang ada dalam diri kita. Kenapa demikian? Bisa jadi nikmat yang diberikan oleh Allah tanpa ada usaha taat kepadanya, itu bukan nikmat dan keberkahan yang Allah berikan. Bisa jadi namanya istidraj. Istidraj itu nggak pernah ibadah kepada Allah tapi sehat dulu, nggak pernah ibadah kepada Allah tapi usahanya lancar. Kita jangan terlena dengan kayak gitu. Bisa jadi kita yang memang sholat rajin, ibadah rajin, tapi usaha kita tersendat-sendat. Bisa jadi Allah menginginkan kita itu menjadi orang yang senantiasa berusaha bertawakal kepada Allah. Siapa salah satu contohnya orang yang lupa dengan daratan? Fir'aun. Fir'aun itu dengan dia tidak pernah sakit dari mulai kecil sampai dewasa. Apa yang terjadi? Dia ngaku dirinya sebagai Tuhan. Makanya kita kalau sakit kudu apa? Syukur kita, ya. Jangan sakit apa? Ngeluh, alhamdulillah. Orang kan gini, Pak. Orang kalau di atas kadang-kadang lupa sama Tuhan. Tapi orang ketika mendapatkan suatu musibah itu kadang-kadang ingat sama Allah. Allah menguji itu kepada kita. Ketika kita ada di atas, ya itu kira-kira ingat gak sama Allah? Kalau kita ingat sama Allah, Allah tambahkan nikmatnya. Tapi jangan kita menganggap Allah itu ada kalau kita lagi sedih doang. Ya besok di bulan Ramadan nih, kadang-kadang kita sebagai umat Islam itu kadang-kadang Tuhan adanya di mana? Di Ramadan rumah. Ramadan rajin sholat, Ramadan rajin sedekahnya, Ramadan tahajudnya nggak boleh ditinggal. Seakan-akan Allah adanya di mana? Ramadan doang. Entar aja habis Ramadan kembali lagi ke settingan pabrik. Nah ini kadang-kadang manusia ingat sama Allah ketika sedang susah. Makanya Allah uji itu. Di waktu kita sehat, di waktu kita jaya, di waktu kita banyak duit, ingat gak sama Allah? Jangan kita ingat sama Allah ketika hanya susah saja. Nah di sini jangan kamu tertipu kepada orang yang istidraj dengan banyaknya nikmat yang diberikan. Siapa? Korun, nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, tapi duitnya banyak. Iya, duitnya banyak. Kenapa demikian? Karena tadi bisa jadi Allah berikan segala sesuatu adanya hidup di dunia, tapi mereka tidak diberikan ketika nanti kehidupan di akhirat. Ya kan Ustaz, kita masih ada di dunia. Ya benar Pak, kita juga nggak boleh sholat mulu. Kita juga nggak dianjurkan buat ibadah mulu, tapi ada apanya? Ada porsi-porsinya. Waktunya kita ibadah, waktunya bekerja. Ketika Allah berikan ujian, baik itu di waktu kita sehat, di waktu lapang ingat sama Allah, di waktu susah pun kita ingat kepada Allah. Itu yang pertama kata Abdullah bin Abbas. Hati-hati dengan orang yang diberikan nikmat yang banyak, justru orang itu akan terlena. Yang kedua apa? Wa'amrin maf'ulin fitnah. Berapa banyak orang yang mendapatkan fitnah dengan sebab banyak dipuji orang lain. Kita kalau dipuji sama orang lain senang banget. Iya, umumnya begitu tuh. Tapi kita jangan terlalu memuji kelebihan Pak. Udah banyak banget bocah kecil baru bisa merakam, baru bisa takurang. Kita puji tuh, ya Allah anak raja ini, gua topon bocah gitu. Besok sakit Pak. Besok sakit. Nah gitu tuh. Orang mendapatkan bala, dapat musibah ketika banyak dipuji. Contoh lagi konkret, pemain bola kita Pak. Asal menang sekali, ya besok diapain? Wah, puji-puji tuh. Disiarin tuh di medsos setiap hari. Besok latihan dulu, menang kagak. Ya, makanya kita jangan terlalu puji berlebihan. Siapa orang itu? Apalagi jadi anu kaya banget, jadi anu pintar banget, jangan. Semuanya sama. Bahkan Nabi itu sangat benci kepada orang yang sering memuji. Boleh kita memuji dengan ucapan kalimat Masya Allah. Kalau nggak ada kalimat Masya Allah, namanya kena sarul ain.
Sarung aib itu apa? Tadi kejelekan, yang mana kejelekan itu dampaknya atas pujian orang lain. Ya, kita dipuji, kita disenangi orang, belum tentu kesenangan orang lain pujian kepada diri kita membuat kita ini menjadi orang yang tawadhu. Makanya oleh karena itu Nabi itu kalau misalnya dipuji, sahabat juga ketika dipuji, nggak ada kalimat masya Allah dilemparin apa? Dilemparin sepatu, dilemparin sandal. Kenapa? Justru ketika pujian itu menyebabkan apa? Mumtahanun bil bala. Berapa banyak orang yang mendapatkan bala musibah karena dengan sebab pujian. Ya, walaupun akhir-akhir ini memang ya kemarin tempat itu ada salah satu orang ahli hikmah, ahli tarekat mengatakan di akhir tahun ini portal bencana itu sudah dibuka. Ya, ketika kemarin saya ada kedatangan dosen dari Ciputat, dia salah satu ahli tarekat mengatakan portal bencana itu telah dibuka. Enggak lama dia ngomong benar Pak, Aceh, Sumatera, ini dikhawatirkanlah Jakarta. Kalau Jakarta itu sudah mendapatkan satu musibah yang besar, apalagi hujan yang sangat luar biasa, ini khawatir Bekasi bagian ini. Nauzubillah min dzalik. Makanya kata Allah apa? Zaharul fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan baik di darat ataupun di laut dengan sebab disebabkan dengan tangan-tangan mereka. Coba aja kemarin Pak, kita lihat di berita, di media sosial. Biasanya kalau banjir yang kaget apa? Sampah, yang kaget sampah badan. Tapi kemarin yang kaget apa? Ini aja coba. Ya kayu kayu, rumah kayu, mobil kayu. Kenapa? Zohar wasatu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat, di laut, disebabkan oleh kita juga sebetulnya tangan-tangan manusia. Kenapa? Seperti itu. Orang itu punya ilmu harus diikat dengan iman. Ini yang saya sering katakan, ada iman, ada ilmu, ada amal. Iman adalah keyakinan kita kepada Allah. Ilmu adalah pengetahuan. Orang kalau ilmunya banyak, kemudian gak ada diikat dengan keimanan, yang terjadi apa? Bohongin orang, nipu orang, itu salah satunya tuh. Contoh misalnya, kita gak punya pengetahuan mengenai tentang servis motor, ya, ganti oli biasanya berapa? 50.000. Karena kita gak punya keahlian, dipatok sama orang, bang, saya ganti oli, dipatok berapa? 500.000. Emang motor itu mau Pak? Dipatok 500.000. Kira-kira kita bayar apa aja? Mau nggak mau kita bayar. Padahal ganti oli itu cuma 50.000. Kalau ganti oli cuma sampai gopeng. Ya. Kenapa bikin orang punya ilmu tapi nggak punya iman? Masa iya sih mengganti oli 50.000? Orang pinter karena nggak diikat dengan keimanan, korupsi, hutang pada tukang pegangin, ya, nipu orang lain. Kenapa? Ilmunya ada, pengetahuannya ada, tapi nggak dibalik dengan iman. Makanya penting orang punya ilmu diikuti dengan iman. Kalau hanya sekedar pintar tapi nggak ada keimanannya, yang terjadi bukan keberkahan, yang ada musibah demi musibah. Dan yang dikhawatirkan bukan musibah Pak, tapi apa? Azab. Ini dikhawatirkan. Makanya dalam Islam itu ada musibah, ada ujian, satu lagi ada azab. Musibah buat siapa? Musibah buat orang-orang yang beriman. Musibah dengan ujian itu hampir sama. Cuma bedanya kalau musibah yang kita rasa agak enak lah, itu musibah namanya itu pleset, musibah. Orang yang kita cintai meninggal dunia, itu musibah. Makanya alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu musibah. Buat siapa? Buat orang-orang yang beriman. Yang kedua ada yang ujian. Biasanya kalau ujian mah ada enakan dikit yang kita rasa. Ujian dari Allah tuh. Duit banyak. Ujian dari siapa? Allah. Ketika duit kita banyak, lebih banyak kita sedekah atau kita berpoya-poya? Itu ujian sebetulnya. Sehat walafiat. Ketika badan kita sehat, kira-kira rajin jamaah apa enggak?
Apa kira-kira badan kita sakit, kita nongkrong sini, nongkrong sana, kita sakit aja dengar pengajian pengen ngaji. Itu ujian dari Allah tuh. Jadi ujian dan musibah itu hampir sama. Cuma bedanya kalau musibah yang kita rasakan gak enak. Tapi kalau ujian yang kita rasa adalah sesuatu yang enak. Istri kita ujian, anak kita ujian dari Allah. Bahkan harta yang kita miliki itu adalah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hal-hal yang kenapa? Dan itu semuanya apa? Semuanya itu adalah merupakan salah satu daripada anugerah yang Allah berikan. Dipuji, diberikan musibah sejauh mana orang itu mampu memanfaatkan apapun yang Allah Ta'ala berikan, apapun yang Allah berikan iman. Maka kata Nabi, asadun nas bala'an al-anbiya tsumma al-amsal tsumma al-amsal. Manusia yang paling berat diberikan satu musibah dan bala adalah para nabi, kemudian orang sepertinya dan orang sepertinya. Itu. Jadi kalau misalnya kita diberikan ujian, diberikan musibah, hendaknya kita ini punya keimanan kepada Allah. Yang satu lagi bahaya Pak. Siapa itu? Azab. Azab buat siapa Ustaz? Pertama buat orang yang tidak beriman kepada Allah. Yang kedua, azab itu buat orang yang suka melakukan dosa dan maksiat. Kalau orang itu sudah memberikan dosa dan maksiat, azab turun. Bukan hanya orang yang tidak beriman pada iman, tapi semuanya kena. Yang sholat kena, yang rajin ibadah kena. Disebabkan siapa? Disebabkan oleh ulah daripada orang-orang yang tidak beriman. Nah ini yang dikhawatirkan azab. Jadi kita lihat aja di Aceh itu kan, di Sumatera tidak sedikit juga orang yang beribadah kepada Allah. Tapi karena tadi itu orang pintar nggak diikat dengan keimanan, bangunan sembarangan, ya. Kemudian apa lagi itu? Ya pokoknya terjadi hal-hal yang perbuatan manusia, perbuatan negatif manusia dilakukan di situ. Apa terjadi? Ya balas. Nah yang kena bukan hanya mereka yang beriman, tapi orang-orang yang beriman. Itu na'udzubillah min dzalik. Makanya kita tadi disampaikan jangan terlalu puas dengan pujian orang lain. Kalau kita mau memuji, ucapkan kalimat Masya Allah. Itu etika Pak dalam Islam. Yang ketiga, walau min madhurin bisatri alaihi. Berapa banyak orang yang tertipu dengan sebab Allah tutupkan aibnya. Kita ini kan karena pakai baju, dianggap kita ini orang soleh. Kita ini pakai pakaian, dianggap kita orang bersih. Tapi ketika Allah itu buka aib orang itu, maka semua itu akan terbuka. Ini bedanya antara umat Islam dengan umat terdahulu. Kalau umat Islam habis melakukan dosa, melakukan salah, Allah masih tutupi itu kesalahan. Sejauh mana orang itu menyadari diri, sejauh mana dia mau tobat dan kembali kepada Allah. Tapi kalau buat orang-orang di zaman dulu, umat-umat terdahulu, kalau melakukan dosa dan maksiat, langsung diapain? Langsung diberikan balasan oleh Allah. Jadi kita ini sebetulnya karena aib kita, dosa kita ditutupi oleh Allah seakan-akan kita mulia. Padahal kalau dibuka oleh Allah banyak banget dosa kita ini, banyak banget maksiat kita. Makanya jangan tertipu, jangan sombong. Kamu itu kaya, kamu itu mulia karena Allah tutupin aibnya. Coba kalau Allah buka. Makanya ketika Allah Subhanahu Wa Taala membuka satu kesalahan dan maksiat kepada orang lain, itu hampir semua orang tahu. Mana itu anggota DPR? Ya, gara-gara apa kemarin? Hah? Gara-gara pemerintah anggota DPR? Hah? Ketika dibuka Allah, semuanya terbuka seluruh dunia, seluruh Indonesia tahu kan? Nah, jadi kita ini jangan terlalu menyombongkan diri kita, padahal Allah sedang apa? Tutupi aib kita. Hadirin jawaban Allah Subhanahu Wa Taala. Maka selanjutnya adalah Qila li Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim pernah ditanya, bi ayyi shay'in ittakhadhakallahu khalilan. Kenapa Allah itu menjadikan kamu itu sebagai khalil? Khalil itu apa? Kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara 25 nabi, ada 5 nabi yang Allah pilih. Ada Nabi Nuh, ada Nabi Musa, ada Nabi Isa, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ini Nabi Ibrahim diberikan gelar oleh Allah Khalilullah. Apa arti Khalilullah? Kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanya, wahai Ibrahim, apa sih yang membuat kamu menjadi kekasih Allah? Apa kata Nabi Ibrahim? Qala bi salasati asya', dengan 3 sebab Allah jadikan saya menjadi khalilullah. Yang pertama, ikhtartu amrullah ta'ala ala amri ghairi. Aku lebih memilih perintah Allah di atas perintah orang lain. Jadi Nabi Ibrahim ini Pak, ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu enggak ada ditunda-tunda. Ketika datang perintah langsung dilakukan. Makanya dalam salah satu tafsir dikatakan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam disuruh untuk sunnah itu Pak, disuruh apa itu? Sunnah. Itu karena Nabi Ibrahim orang yang kerja. Setiap perintah Allah langsung dilakukan. Maka pada saat itu cuma ada kampak. Ada kampak yang diapain? Yang diambil. Makanya kata ulama itu, cobalah kalau Nabi Ibrahim sabar dulu, jangan terlalu buru-buru. Itu perintah Allah belum datang semua. Mungkin bisa jadi bukan kampak yang dipilih. Tapi apa alasannya? Kata Nabi Ibrahim, apapun yang Allah Ta'ala perintahkan, maka saya segera untuk melakukan. Tuh, itu Nabi Ibrahim. Makanya diberikan gelar Khalilullah. Kita kalau diperintah sama Allah, kira-kira gimana tuh? Dengar azan, taruhlah azan. Dengar qomat, taruhlah qomat. Ya, udah qomat nungguin imam takbir, baru datang ke masjid. Gitu. Makanya orang yang melambatkan panggilan Allah, Allah akan lambatkan. Salat benar bukan kita? Salat benar. Salat benar. Tapi orang yang salat bisa jadi menjadi orang apa? Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang salat. Siapa? Orang-orang yang melalaikan salat tersebut. Salat Johor jam 3 bersolat. Ya, asar setengah 6 baru bersolat. Gitu. Maghrib jam 7 bersolat Pak. Gitu kan dari Isya. Itu orang yang melalaikan salat. Itu orang yang salat aja bisa jadi celaka, apalagi enggak sholat. Itu salah satu keistimewaan Nabi Ibrahim. Kalau kita mau diberikan rahmat oleh Allah, kalau Allah perintahkan ibadah, segera. Yang pertama. Yang kedua apa? Wa mahtamatu bima taqabbalallahu li. Kata Nabi Ibrahim, tidaklah aku bercita-cita dengan apa yang Allah Ta'ala berikan. Jadi Nabi Ibrahim ini tidak muluk-muluk. Ketika Allah Ta'ala berikan dia satu anugerah rezeki, menerima dengan ikhlas, dengan ridho. Jangan terlalu kita ngoyo-ngoyo Pak. Sering saya sampaikan, kalau kita udah usia 50 tahun, jangan berharap rezeki kita sama dengan orang yang muda. Bisa jadi nanti dikhawatirkan ketika orang yang udah usia 50 tahun kemudian masih mengejar rezeki seperti anak yang muda, khawatir wafatnya dalam kondisi suul khatimah. Jadi kalau kita masih muda sudah kejar dunia sebisa mungkin, tapi ketika sudah lewat usia 50 tahun udah dunianya sedikit kita akhiratnya baik, kita gas. Kenapa demikian? Bisa jadi rezekinya cukup segitu yang Allah berikan. Nah itu Nabi Ibrahim kalau minta yang macam-macam, apapun yang Allah Ta'ala kehendaki, ya udah dia terima atas segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hatinya melompat, nggak ada rasa iri, nggak ada hasud, nggak ada ujub, nggak ada takabur. Ya. Ujub itu apa sih? Ujub atau takabur apa? Banggakan diri. Kalau bahasa kita Betawi apa? Ngagul. Tuh ujub tuh. Dikit-dikit ngomongin diri kita, dikit-dikit ngomongin orang tua kita, dikit-dikit ngomongin anak kita, itu ngagul tuh. Itu namanya ujub. Tapi kalau takabur itu merendahkan orang lain. Ya, dia bisa apa sih? Dia kalau bukan dengan saya kalau mungkin bisa kayak gitu. Itu dikit-dikit rendahin orang lain tuh. Itu namanya takabur. Sama membanggakan. Tapi kalau ujung dikit-dikit ceritanya kerjaan dia, dikit-dikit ceritanya cerita dia mulu gitu kan. Dan dia kayak dia apain? Didengerin orang lain cerita aja. Didengerin. Itu namanya apa? Itu namanya ujung.
Nah, jadi Nabi Ibrahim itu adalah salah satu nabi yang memang ketika Allah bebankan kepada beliau, dia itu menerima dengan apa adanya. Yang ketiga, kenapa Nabi Ibrahim itu dipilih sebagai Khalilullah? Wa ma ta'ayyashtu wa ma taqadaitu illa ma'at-thayyib. Tidaklah aku makan baik di waktu pagi maupun di waktu siang illa ma'at-thayyib, kecuali bersama tamu, Pak. Nah, ini kita penting, Pak, nih. Makan jangan sendirian doang, dapat rezeki makan di pojokan semua, takut diminta orang lain. Justru Nabi Ibrahim itu kalau makan kecuali sama tamu. Bahkan dikatakan di sini ruya annahu alaihi salam kana yamsi mailan aw mailaini li talabi ma yaqulu mahu alaihi salam. Diriwayatkan Nabi Ibrahim pernah berjalan 1 mil atau 2 mil untuk mencari orang yang makan bersama Nabi Ibrahim, Pak. Jadi makannya harus bareng tamu. Beda sama kita, makannya enakan nih, tutup pintu biar gak mampir. Justru Nabi Ibrahim kalau dapat rezeki yang banyak, bahkan makan tiap pagi dan tiap sore, karena makan kecuali makan. Siapa orang yang lewat panggil suruh ngapain? Suruh makan. Makan pagi, makan sore. Itulah yang bisa menjadikan orang itu menjadi orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira bisa nggak kita gitu, Pak? Kita kalau makan, kalau lagi makan enak kita jawab aja, gitu kan? Boro-boro ngajakin nama, kadang-kadang kagum, Pak. Itu bahasa-bahasa itu, enak, ambil lah, ngopi deh, ngeteh deh, makan bareng. Walaupun misalnya lauknya gitu aja. Itulah Nabi Ibrahim alaihissalam sangat luar biasa. Intinya apa? Mau berbagi kepada orang lain. Itu Pak Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya diberikan gelar Khalilullah. Yang kedua, berbagi kepada orang lain itu sesuatu yang sangat menyenangkan untuk Allah. Bahkan Nabi Musa alaihissalam pernah berdialog kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Rabb, amalia apa yang membuat engkau senang? Apakah sholatmu? Apakah puasamu? Apakah zikirmu? Apakah sholat sunnahmu?" Kata Allah, sholat yang kamu lakukan buat kamu, puasa yang kamu lakukan itu buat kamu, zikir yang kamu lakukan itu buat kamu. Lalu apa yang membuat engkau itu ridho dan senang kepada hambanya? Apa kata Allah? Yang membuat kamu senang dan ridho adalah apabila engkau itu berbagi kepada orang lain. Jadi berbagi kepada orang lain, entah makanan, entah rezeki, entah hal yang lain, itu membuat Allah itu senang. Dan yang ketiga, kalau suatu saat kita misalnya rezeki kita itu aja, Pak, ya, itu kata ulama, sholat ya udah kita, duha ya udah, baca istighfar ya udah, coba kita sedekahkan harta kita. Ya, yang namanya sedekah tidak akan mengurangi rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang diajarkan, itulah yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau ingin menjadi orang yang disayang dan diberikan rahmat oleh Allah, setiap makan, setiap dapat rezeki, diusahakan berbagi kepada orang lain. Nah, di sini ada rasa apa? Jangan pelit, jangan bakhil, dan seterusnya. Orang atau lagi